Maduria TV. Subscribe me. Assalamualaikum sahabat Maduria TV. Di era pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah, terdapat seorang tabi'in yang sangat zuhud dan warok. Dia bernama Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bashar at-Tamimi, lahir di Samarkand, yang sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Pada tahun 107 Hijriyah, ia tumbuh besar di kota Abi Wardah Khorasan. Ketika menginjak dewasa, ia mendatangi Kufah di Irak, melakukan perjalanan dalam pencarian ilmu. Kemudian ia tinggal menetap di dekat dua masjid suci, Makkah dan Madinah. Fudail bin Iyad dipandang sebagai ulama harismatik, pakar hadis pada abad kedua Hijriyah, dan ia diberi gelar Al-Abid Al-Haramain, ahli ibadahnya dua masjid suci, karena ketaatan dan kesolehannya. Petunjuk dan nasihat-nasihatnya dipercaya banyak orang untuk dijadikan hujah, dan banyak ulama lain ikut memujinya. Fudail bin Iyad wafat di Makkah pada tahun 187 Hijriyah. Di balik kisah kesolehan Fudail bin Iyad saat ini, dahulu kehidupan kelamnya adalah seorang perampok, penyamun yang sangat lihai, sangat tersiar bahwa ia sering melakukan aksi perampokan, hingga ia sangat ditakuti halayak pelintas, rombongan kafilah yang hendak melewati jalur perbatasan Abi Wardah ke Sarhas. Qadarullah, saat Allah mengangkat derajatnya, Allah membukakan pintu taubatnya kepada Fudail si perampok penjarahan yang lihai itu. Inilah kisah taubatnya Fudail bin Iyad. Dari perampok penjara menjadi ahli ibadah Makkah Madinah. Malam itu semakin larut, Fudail bin Iyad hendak melancarkan aksi perampokannya. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba teringat seorang gadis impiannya. Dia sedang jatuh cinta, tergila-gila akan kecantikan seorang gadis. Gejolak hatinya hendak menemui langsung ke rumah di mana ia tinggal. Di saat memanjat dinding rumahnya, dari dalam terdengar lantunan tilawah Al-Quran Surat Al-Hadid ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Fudail bin Iyad menyimak suara itu. Ayat yang didengarnya menarik perhatian dirinya, meresap ke dalam hatinya menjadikannya luluh tersentuh. Sontak kejadian itu memecah konsentrasinya yang sedang memanjat. Seketika dia berkata, "Iya, wahai Tuhanku, telah tiba saatnya." Dalam hatinya, saatnya untuk bertaubat. Perlahan ia turun, mengurungkan niat jahatnya. Lalu ia pergi berlindung di sebuah reruntuhan bangunan. Ternyata di dalam, sudah ada beberapa orang mendahului, sedang beristirahat sambil berbincang-bincang. Di antara mereka berkata, "Kita lanjutkan saja perjalanan." Lalu ditanggapi oleh sebagian rekan lainnya, "Jangan, alangkah baiknya kita tunggu sampai waktu subuh. Saya khawatir Fudail masih ada di jalan sana menunggu kedatangan kita. Dia akan merampok kita, menjarah semua bawaan kita." Fudail bin Iyad menjadi terpukul mendengar apa yang diperbincangkan kafilah di sebelahnya. Dalam hatinya bergumam, "Bagaimana aku biasa saja? Aku melakukan kejahatan, dosa kemaksiatan yang Allah murkai. Sedangkan di sini, banyak orang yang ketakutan atas perbuatanku. Ini pasti rencana Allah menggiringku ke sini bertemu mereka, melainkan agar membuatku sadar, bertaubat." Lalu Fudail berkata, "Ya Allah, sungguh aku benar-benar bertaubat kepadamu. Aku jadikan taubatku ini berdekatan dengan Baitul Haram." Tak lama kemudian, Fudail bin Iyad berkemas. Dia pergi, meninggalkan negaranya menuju Baitullah, menetap dan menghabiskan sisa hidupnya antara Makkah dan Madinah dalam fokus beribadah kepada Allah. Hari-harinya di sana, ia mendatangi para ulama dan ahli hadis,
Ia serius menimba ilmu, mempelajari fikih, dan menghafal hadis-hadis dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Sekian, dan terima kasih. Wassalam.